KKB ternyata punya jalan khusus di batas negara Papua Nugini, bukan darat atau sungai, tapi di udara. Alegoris semakin dibabat semakin merambat. Itulah yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua saat ini, ketika pergerakan para pemberontak itu dibatasi di semua lini. Yang terjadi adalah muncul tindakan-tindakan nekat yang dilakukan kelompok separatis. Fakta itu nyata di wilayah tapal batas antara Indonesia dan Papua. Di Papua Barat, untuk menyeberangi sungai yang membentang panjang di wilayah tersebut, KKB tak menggunakan jalur yang biasa dilalui warga sipil lainnya di wilayah tersebut. Jalur yang digunakan anggota kelompok separatis tersebut adalah jalur jalan tikus, tapi bukan jalan biasa. Jalur jalan tersebut bukan sebagaimana lazim jalan darat dengan jejak yang tak bisa dilacak oleh aparat berseragam loreng. Jalur jalan itu bukan juga melalui jalur laut atau sebagaimana yang digunakan para nelayan atau warga lain yang bermukim di tepi laut atau di pinggir sungai. Yang dibuat justru jalur jalan khusus, jalan yang hanya bisa dilewati orang-orang dengan keterampilan khusus. Orang-orang biasa termasuk perempuan dan anak-anak dipastikan tak akan bisa melewati jalur yang dibuka khusus tersebut. Sebab tingkat kesulitan terbilang tinggi, jangankan melewati jalur tersebut, untuk memulainya saja dibutuhkan nyali yang kuat, karena tanpa nyali dan keterampilan khusus siapapun akan susah melintasinya. Fakta itu terungkap dari sebuah video yang viral di media sosial beberapa waktu belakangan ini. Video tersebut memperlihatkan sebuah proses pelintasan yang tak biasa terjadi di negeri tercinta ini. Bahkan prajurit TNI Polri yang bertugas di Papua pun sampai kaget melihat fakta tersebut, bahwa di sebuah tempat di wilayah tapal batas antara Indonesia dan Papua Nugini, PNG, membentang panjang sebuah sungai yang memisahkan Papua Nugini dari Indonesia. Sungai tersebut berarus deras dengan tingkat kesulitan yang tinggi bila dilakukan penyeberangan. Jangankan menyeberangkan manusia, untuk menyeberangkan barang bahkan ternak pun sekalipun susahnya minta ampun. Namun di tengah sulit menyeberangi sungai besar tersebut, ada hal yang janggal yang justru terjadi di tempat itu. Hal janggal itu adalah para pria dengan ciri-ciri seperti kelompok kriminal bersenjata KKB justru berkeliaran bebas di wilayah tapal batas. Bila sehari sebelum pria tersebut terlihat di wilayah Papua Nugini PNG, pada hari berikutnya orang yang sama justru terlihat berada di wilayah Indonesia. Yang jadi soal adalah bagaimana cara mereka menyeberangi sungai nan luas tersebut, karena tubuh mereka tak basah sedikit pun oleh air yang mengalir deras di sungai tersebut. Di sungai tersebut misalnya tak ada jembatan yang dibangun untuk diseberangi, tak ada pula kayu melintang sehingga bisa digunakan. Akan tetapi, mengapa para awak KKB sepertinya demikian leluasa keluar masuk Papua Nugini dengan melintasi sungai tersebut? Atas pertanyaan itu, aparat TNI Polri lantas melakukan penelusuran dari muara hingga ke hulu sungai. Dari video yang viral tersebut, betapa aparat penjaga tapal batas negara bekerja siang malam untuk membongkar rute rahasia kelompok separatis. Dari kerja keras itu akhirnya terungkap bahwa jalur khusus yang digunakan KKB adalah rute yang tak disangka-sangka oleh siapapun, termasuk prajurit TNI Polri. Jalur jalan khusus termasuk bukan terbuat dari kayu, bukan berpijar di atas tanah, bukan melalui laut atau alur sungai yang beraliran deras. Jalur jalan itu justru dibuat dari seutas tali yang di bagian ujung masing-masing diikat pada pepohonan. Tali tersebut bukan dibuat melintang persis di atas air yang sedang mengalir, sebab hal itu tentu mudah dilihat oleh aparat pengawal tapal batas. Tali itu justru melintang pada titik yang sulit dilihat langsung dengan mata. Pasalnya, tali itu diikat pada pohon yang tinggi, di mana bagian dahan dan runting nyaris menyentuh pepohonan yang ada di seberang sungai. Pada titik itulah tali diikat untuk digunakan sebagai alur penyeberangan para anggota kelompok kriminal bersenjata. Secara kasat mata, tali itu praktis tak bisa dilihat karena tertutup oleh dahan.
dan ranting pepohonan. Sementara pada titik lainnya, ada juga tali yang diikat tak terlalu tinggi dari pemukiman air sungai. Melalui tali inilah para awak KKB leluasa keluar masuk Papua Nugini, termasuk untuk jual beli senjata api. Melihat fakta tersebut, aparat TNI Polri lantas mengambil tindakan tegas terukur. Tindakan itu diambil tatkala menyaksikan para anggota KKB merayap leluasa pada tali tersebut. Dari video yang beredar di jagat maya, seorang anggota KKB lebih dahulu merayap sambil membahas senjata api sambil menunggu giliran. Beberapa pria lain terlihat bersabar menunggu di atas pohon dan lainnya di bawah pohon. Saat menyeberangi sungai, para pria itu tetap membahas senjata api. Tampak mereka sangat telaten merayap pada tali yang disiapkan. Posisi para anggota KKB itu sesungguhnya bukan merayap di atas tali, tapi bergelantungan bak serangga. Saat bergelantungan, kedua tangan memegang tali bagian depan, sementara posisi kedua kaki mengaitkan dari atas tali. Saat bergelantungan, tangan dan kaki membuat pergerakan dengan sangat lincah, sehingga tak lebih dari 2 menit mereka sudah berhasil menyeberang. Dari balik teropong itu, prajurit TNI Polri rupanya diam-diam menyaksikan pemandangan tersebut. Lantaran apa yang dilakukan telah melanggar aturan hukum, sehingga aparat TNI Polri mengambil tindakan tegas dengan hanya beberapa tembakan. Awak KKB itu satu persatu jatuh ke sungai. Mereka terjun bebas setelah nyawa dikirim ke alam baka. Dalam video itu tak disebutkan kapan insiden itu terjadi, tak disebutkan pula pada titik mana video itu diabadikan. Bahkan tak diungkapkan pula berapa awak KKB yang terjungkal dari atas tali saat menyeberangi sungai tersebut.